Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana hari ini kabarnya? Baik bukan? Ya, mudah-mudahan Bu Lulu doakan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Baik. Sebelum pelajaran kita mulai, kalau kemarin pada bab 1 kita belajar mengenai yaitu teks berita. Untuk bab 2 kali ini kita akan belajar mengenai sarana komunikasi. Sebelum kita lanjutkan pada materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian ketahui dalam belajar mengenai sarana komunikasi, yaitu kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Itu untuk nilai pengetahuan. Sedangkan untuk nilai keterampilannya adalah 4.3 menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kita lanjutkan. Setelah kalian mengetahui apa yang harus kalian pelajari, adapun tujuan dari kompetensi tadi, baik nilai pengetahuan maupun nilai keterampilannya, yang pertama adalah kalian mengerti. Di sini kalian dituntut untuk mengetahui pengertian dari teks iklan, slogan, atau poster. Yang kedua, unsur tujuannya adalah unsur-unsur teks iklan, slogan, atau poster. Dan yang ketiga, menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Itu tujuan dari kita pembelajaran hari ini. Baik. Kita langsung menginjak pada materi pembelajaran. Kalau kalian perhatikan, di sini saya berikan contoh, ada gambarnya Kak Kresna, yaitu menawarkan sebuah sabun Nuvo, yang dimana kita harus menciptakan hari-hari anti kumon. Yang kedua, di situ ada sebuah artikel, yaitu buku adalah jendela dunia. Ada lagi di situ ada sebuah gambar yang menawarkan sebuah kue lumpur, yaitu kue tradisional. Dan yang ketiga adalah sebuah penawar mengenai sebuah minuman teh, di mana di situ adalah gambar teh pucuk. Kalau kalian lihat, saya yakin kalian tahu gambar-gambar itu adalah mengenai sarana komunikasi. Saya yakin, Bu Lulu yakin, kalian tahu apa maksud dari gambar-gambar di atas. Di antaranya, sebenarnya sarana komunikasi itu dibagi menjadi 3, yaitu iklan, poster, dan slogan. Sebelum kita lanjutkan, kita bahas satu persatu, saya akan membahas terlebih dahulu yaitu mengenai pengertian dari iklan. Iklan itu adalah sesuatu atau sebuah pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk halayak untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan atau diinformasikan seperti tadi kalau kalian perhatikan. Kita lanjutkan. Ciri-ciri iklan itu ada 4. Yang pertama adalah informatif. Informatif itu artinya adalah memberikan sebuah informasi kepada semua halayak atau masyarakat. Yang kedua, bahasanya mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Yang ketiga, menarik perhatian dan bersifat mengajak penonton atau pembaca untuk membeli
menggunakan barang atau jasa yang diiklankan. Jadi ada 3 syarat-syarat iklan: informatif, bahasanya mudah dimengerti atau dipahami, dan yang ketiga adalah menarik. Kita lanjutkan. Syarat-syarat iklan itu bagaimana? Di situ ada 5. Yang pertama, kata dan bahasanya tertata dan tidak memiliki tafsir ganda. Artinya tidak membingungkan mengenai barang yang akan dijual atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, seperti yang dikatakan pada ciri-ciri iklan, bahasa yang dipakai yaitu menarik dan mudah diingat-ingat oleh masyarakat. Yang ketiga, tidak boleh merendahkan atau menghina produk sejenis dari perusahaan lain. Yang keempat, tidak boleh berbohong, harus apa adanya. Jadi kalau memang itu sebuah minuman yang higienis, jelas di situ akan menggunakan kata-kata yang menunjang bahwa minuman itu tidak membahayakan. Yang terakhir, yaitu iklan harus dibuat dengan memperhatikan tata bahasa, etika, sopan santun, target pasar, dan lain-lain. Itu untuk syarat-syarat iklan. Kita lanjutkan materinya hari ini. Ya, manfaat dari iklan. Ada 2. Yang pertama, produk menjadi lebih terkenal di mata masyarakat. Jelas itu kalau kita mempromosikan kepada masyarakat, baik itu lewat media cetak maupun media elektronik, maka barang yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan lebih dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh dalam bisnis dapat melonjak naik karena produk yang dipromosikan. Saya kira itu jelas ya, masih ada kaitannya dengan yang pernyataan yang nomor 1. Kalau sudah terkenal, jelas keuntungannya akan lebih besar. Kita lanjutkan. Unsur-unsur iklan. Yang pertama, ada gambar. Kalau kalian perhatikan tadi, di awal sebelum saya membahas mengenai materi lebih dalam, ada ilustrasi, ada sketsa, ada foto atau warna yang mencolok, sesuai dengan ide yang hendak disampaikan. Itu unsur-unsur dari iklan. Sampai di sini masih kurang jelas? Baik. Kalau kurang jelas, kalian nanti bisa mengulang lagi video ini atau melihat buku paket Bahasa Indonesia kelas 8, yaitu mulai dari bab 2, yaitu sarana komunikasi. Baik, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai unsur, kita akan berbicara mengenai macam-macam iklan. Macam-macam iklan itu banyak sekali. Yang pertama, kita tinjau dari isinya, dibagi menjadi 3. Yaitu, yang pertama, iklan pemberitahuan. Contohnya, iklan seminar, iklan berita duka cita, iklan lelang, iklan reuni akbar, dan yang kelima, contoh yang kelima adalah iklan lowongan pekerjaan. Yang kedua, iklan ditinjau dari isinya, yaitu iklan layanan masyarakat. Contohnya, yang pertama, iklan bahaya merokok, iklan hemat air. Ketiga, iklan bahaya narkoba, iklan larangan buang sampah. Itu adalah layanan masyarakat, artinya memberitahukan kepada masyarakat mengenai apa-apa saja yang bisa kita hindari. Dan yang ketiga,
macamnya iklan ditinjau dari isinya, yaitu iklan penawaran. Di sini saya berikan contoh ada 2, yaitu iklan makanan dan minuman dan iklan baris. Silakan kalian cari nanti untuk contoh-contoh dalam bentuk gambar. Saya lanjutkan. Macam-macam iklan ditinjau dari segi tujuan atau fungsi. Itu meliputi 2 macam. Yang pertama, fungsi informasional, di mana iklan itu memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Yang kedua, fungsi transformasional, di mana iklan tersebut berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sebuah kesuksesan. Jadi itu kalau kita lihat macamnya iklan berdasarkan tujuan atau fungsi. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai poster. Pengertian dari poster. Poster itu apa sih? Poster itu adalah gambar besar, atau ada yang mengatakan plakat, yang dipasang di tempat umum. Bisa berupa pengumuman atau sebuah iklan. Poster biasanya ukurannya cukup besar dengan warna mencolok. Biasanya ada di pertigaan atau tikungan-tikungan jalan besar. Itu yang dikatakan poster. Apakah sama dengan iklan? Ya, hanya beda tempat dan bentuknya, bentuk secara fisik. Itu. Unsur-unsur poster sebenarnya sudah jelas dari keterangan saya tadi. Tulisan dibuat dengan ukuran yang besar dan mudah dilihat. Tulisan atau kalimat poster disesuaikan dengan gambar. Kita lanjutkan, yaitu kalau tadi iklan juga ada macamnya, demikian juga dengan poster. Macam-macam poster berdasarkan isinya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada poster niaga, yang kedua poster pendidikan. Maaf, sebelumnya poster niaga itu adalah poster yang berkaitan dengan dunia perdagangan. Banyak sekali, contohnya bisa kalian cari sendiri. Sedangkan poster pendidikan, di situ kalian bisa melihat di lingkungan sekolah kita. Itu banyak mengenai pendidikan, misalnya mengikuti lomba, olimpiade, dan seterusnya. Yang ketiga adalah poster kegiatan, yang ada kaitannya dengan kegiatan. Kalau di lingkungan sekolah, ya lingkungan sekolah, misalnya ada lomba, dan lain sebagainya. Kalau di lingkungan masyarakat, misalnya untuk kegiatan jalan santai, misalnya dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI, itu salah satu. Kalau kita di lingkungan masyarakat, kita sesuaikan dengan temanya. Sedangkan yang terakhir, yaitu poster layanan masyarakat. Sama, kita melayani beritahukan kepada masyarakat mengenai kesehatan, misalnya mengenai COVID-19, yaitu protokol-protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Itu macam-macam sebuah poster ditinjau dari isinya. Baik, kita lanjutkan. Ciri-ciri dari poster. Yang pertama, desain grafis teks poster memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Karena itu diletakkan di jalan-jalan ya, ditempel. Yang kedua, atau dipajang di sepanjang jalan. Yang kedua,
Poster biasanya ditempelkan di dinding, di tempat-tempat umum, atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Yang ketiga, poster biasa dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Yang keempat, poster menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Selanjutnya, poster menonjolkan gambar. Poster dapat dibaca sambil lalu. Mengapa saya katakan bisa dibaca sambil lalu? Karena tulisannya besar. Di pinggir di mana mata bisa melihat secara singkat dengan gambar yang mencolok, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, poster dapat dicetak secara massal dalam ukuran apapun. Itu mengenai poster. Baik, kita lanjutkan sarana komunikasi yang ketiga, yaitu slogan.